Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bi hudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah ibn Athaylah As-Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amadana bi madadihi al-wafir fid darain amin. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaylah As-Sakandari beliau menyatakan, wa alam anna kulla salatin la tanha sahiba anil fahsya wal munkar la tusamma salatan. Liqaulihi ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa anta takhruju minas salah wa min munajatil haq subhanahu wa ta'ala fi qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa munajatir rasul sallallahu alaihi wasallam bi qawlik assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh hadha fi kulli salah. Summa takhruju ila dhunub ba'da hadhihi ni'am allati an'ama Allahu biha alaik. Sayyidil Imam Ibn Athaylah As-Sakandari beliau di sini membahas tentang hakikat daripada salat yang dikerjakan oleh seorang mukmin. Beliau menyatakan, wa alam, dan ketahuilah, anna kulla salatin, setiap perbuatan salat yang tidak mencegah orang yang melaksanakannya anil fahsya'i wal munkar, daripada kekejian dan kemungkaran, la tusamma shalah kamilah, maka sholat tersebut tidak dinyatakan sholat yang sempurna. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Tapi ini yang dimaksud apa? Sholat yang sempurna ya. Jadi kalau kita itu ingin mengukur sholat tadi itu sudah baik apa kurang, apa belum, ya dilihat ya, apakah ada asar setelah pelaksanaan sholat tadi itu. Apalagi Allah Ta'ala mewajibkan setiap hari kita untuk sholat 5 waktu. Apakah ada asar tadi itu di dalam diri kita? Kalau ternyata setelah pelaksanaan sholat kok masih gampang bermaksiat, bukan sholatnya yang keliru, tapi orang yang melaksanakannya tadi itu ada kekurangan di dalam menjalankan sholat tersebut. Ya, padahal sholat ini luar biasa ya, sholat ini luar biasa. Kata beliau, loh kamu ini keluar dari pelaksanaan sholat, kamu setelah salam itu perlu kamu ingat lagi, kamu ini keluar dari sholat, kamu baru saja bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah saya ini menyembah, mutlak penghambaan yang total hanya kepada Allah ya, butuh kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Loh, setelah berdialog dengan Allah ya, berbicara dengan Allah, kemudian setelah itu tetap ya misalnya bisalah assalamualaikum warahmatullahi, langsung ngerasani misalnya itu ternyata si fulan itu tidak nyangka ya, ternyata gini. Wah, ini berarti sholatnya tidak kurang nilainya. Ya, kurang nilainya tadi itu, tidak sempurna. Karena kalau sholat tadi itu ciri-cirinya sholat itu diterima sama Allah, maka sholat itu akan memberikan asar, dan harusnya memberikan asar. Harusnya, ya, kalau dibahasakan sekarang secara natural, sholat itu memberikan asar kepada al-musolli. Jadi orang yang sholat itu ada efek bagi dirinya tadi itu, harus ada. Berarti kalau ternyata tidak ada efeknya atau kurang, ya berarti dia yang kurang siap menerima asar tersebut. Dalam arti apa? Dia kurang hadirnya di dalam sholat tersebut. Sehingga dikatakan tidaklah sholat itu kecuali apa yang dihadirkan oleh musolli di dalamnya. Hadirnya dia berapa persen? 100%. Dia dapat 100%. Hadirnya 50, ya 50. Hadirnya 10%. Waktu mau salam misalnya, ya dapatnya apa? 10% juga. Kata Imam Ibn Athaylah, loh kamu ini baru keluar dari sholat, baru munajah sama Allah. Nah, bisa kita bayangkan lah, kalau orang baru ketemu wali saja, betul-betul wali ya, kalau kita itu betul-betul bertemu dengan seorang wali, yang mana idza ru'u dzikrallah, yang kalau dengan memandangnya mereka saja bisa mengingatkan kita sama Allah, itu kalau kita duduk bersama mereka pasti akan membekas asar
Bahkan terkadang sampai berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau kita duduk dengan siapa? Para wali, asarnya itu sangat kuat sekali. Nah ini sholat ya Rabbul Alamin. Wa munajatir Rasul biqaulik. Dan kamu ini baru saja bermunajat, berdialog dengan Nabi SAW, berkata dengan Rasulullah kepada Rasulullah dengan menyatakan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum, langsung salam untukmu ya Rasulullah. Jadi khitabnya ini langsung. Wa hadza fi kulli shalah, dan ini nih setiap salat kamu seperti itu. Berdialog, bermunajah kepada Allah, bermunajah kepada Nabi SAW. Tsumma takhruju ila dzunub ba'da hadhihi ni'am allati an'ama Allah biha 'alaik. Kemudian setelah kamu dikasih nikmat sama Allah, kamu bisa menyebut namanya, dan demi Allah tidak sembarang orang ya bisa menyebut nama Allah itu. Kemudian Allah memuliakan dirimu dengan engkau mampu sujud kepadanya, karena tidak semua orang itu Allah muliakan dengan bisa sujud kepada Allah. Kita bisa bayangkan orang ini yang muslim dan non muslim, ya perbandingannya seberapa? Yang muslim pun ada yang Allah beri hidayah, Allah kasih riayah, inayah ya, untuk menjalankan sholatnya dengan betul, sehingga memuliakan dirinya itu dengan beribadah kepada Allah. Karena ada semua orang ya, mendapatkan hal tersebut. Loh, kata Imam Ibn Athaillah, setelah kamu dikasih nikmat yang begitu besar, ketika orang mungkin sulit untuk sholat, kamu mudah untuk sholat, kemudian justru engkau berbuat keji dan mungkar. Nah, maka ini sesuatu yang kurang ya, sesuatu yang merupakan kekurangan. Tapi yang perlu diingat, bukan berarti kalau gitu saya tidak usah sholat dulu wis. Ya, selama sholat itu nggak beri efek sama saya, sama saja saya tidak usah sholat aja sekalian. Ya keliru. Ya sama kayak orang ketika diajak sholat, sholat yuk, enggak, saya tidak bisa khusyuk. Lah kapan khusyuknya kalau tidak sholat? Ya. Diajak puasa, ya, ayo puasa ini bulan Ramadan. Dan saya ini orangnya masih belum bisa ikhlas. Ya. Maka daripada puasa saya nanti tidak ikhlas, yang penting saya tidak puasa, ya keliru. Ya. Justru kita itu kalau ingin mendapatkan khusyuk, ya tentu dengan memperbanyak sholat tadi itu, sehingga sedikit demi sedikit seperti itu. Kemarin itu pernah ditanya oleh santrinya, kan santri beliau ini banyak ya, ada yang dari Eropa apa. Kata santri tadi itu, ya Habib, saya ini setiap berusaha khusyuk di dalam sholat, Masya Allah ini santrinya beliau ini betul tobat. Ya, meskipun dulu-dulunya ya seperti itu di barat. Tapi mengatakan setiap saya ini sholat ya Habib, pas saya berusaha khusyuk, pasti itu langsung hadir perbuatan-perbuatan saya yang terdahulu itu. Yang mungkin minum minuman keras, yang mungkin ini dan itu. Jadi semakin berusaha khusyuk, semakin terlihat itu tadi. Seakan-akan setan ingin menunjukkan, aduh kamu ini orang yang kemarin kayak gini loh. Ngapain kamu kok berusaha khusyuk? Ini loh kamu ini kayak gini. Nah, kata Habib Umar, teruskan. Nah, teruskan ya sholatnya, khusyuknya. Nanti semakin lama hal tersebut akan terkikis dan pada akhirnya akan hilang. Nah, kalau tidak usaha dikikis ya dengan berusaha khusyuk, ya udah hilang sampai kapanpun. Melainkan dengan usaha seperti tadi itu. Sholat ini luar biasa. Kalau kata ya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ya kata beliau ya mengatakan di dalam kalamnya, fa'alaikum ya ikhwani bil muhafadzah 'ala shalah. Hendaknya kalian wahai saudaraku selalu menjaga salat. Syufuha majlabah li barakatir rizq. Lihatlah salat tadi itu. Salat itu menjadikan adanya keberkahan, banyaknya keberkahan di dalam rezeki tadi itu. Bahkan kakeknya beliau, kakek Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini, yaitu Habib Abdurrahman bin Ali As-Sagaf, yang merupakan pamannya Habib Abdul Qadir bin Ali As-Sagaf ini. Jadi pamannya dari ibu. Pamannya beliau ini Habib Abdul Qadir, paman dari ibu. Namanya Habib Abdurrahman bin Ali As-Sagaf, wali besar di zamannya. Beliau menyatakan, kalau kamu punya hajat, baik hajat duniawi atau hajat ukhrawi, maka jalankan sholat. Kemudian setelah sholat tadi itu, ya sholat yang khusyuk, yang betul, minta sama Allah. Setelah sholat, bacalah ayat
Ya. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairum wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan ya nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Jadi setelah salat ya kemudian membaca 2 ayat tadi itu, kemudian meminta hajatnya, insyaallah mujarrab ini ya, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai penutup diceritakan ini Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, kata Imam Ibn Athaillah, jadi suatu masa Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ini didatangi oleh para pakar fikih ya, di Iskandaria. Tapi pakar fikih ini ternyata datang untuk ngetes Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ini, mau dites, ya apa sih orang ini? Ya tahu akhirnya ya Abil Hasan ini, beliau tahu kalau mereka yang datang mau nguji, mau ngetes. Kata beliau, ya fuqaha, wahai para fuqaha, hal sholaitum, kalian sudah sholat? Mereka mengatakan, ya Syekh, wa hal yatruku ahaduna as-shalah? Ya wahai Syekh, masa kita ini ada di antara kita ini yang belum sholat, meninggalkan sholat? Masa ada? Ada dikatakan, ya beliau Imam Abil Hasan membaca firman Allah, ya qala Allah Ta'ala berfirman, kata beliau, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa al-musallin. Ya, sesungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan yang lemah. Idza massahu syarru jazua, jika mereka tertimpa musibah akan mengeluh terus. Wa idza massahu khairu manua, jika mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan lebih di dalam rezekinya, manua, mereka akan kikir, mereka akan pelit. Illa al-musallin, kecuali al-musallin. Mufassir mentafsirkan al-musallin di sini ay al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik di dalam salatnya. Fala antum kadzalik, lah kalau kalian ini seperti itu enggak kira-kira? Yaitu idza massakumus syarru la tazaun. Jika kalian tertimpa musibah, apakah kalian tidak mengeluh? Wa idza massakumul khairu la tamnaun. Ketika kalian mendapatkan kebaikan dari Allah, lebihan-lebihan rezeki, apakah kalian tidak kikir? Kalian banyak sedekah enggak? Fasakatu jami'an. Mereka langsung apa? Mereka langsung terdiam. Tidak bisa jawab pertanyaannya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili tadi. Sehingga beliau menyatakan, fama shallaitum hadhihi shalah qad, sehingga kalian ini belum melaksanakan salat yang sampai menjadikan musalli tadi itu kalau tertimpa musibah tidak mengeluh, dan kalau diberi oleh Allah akan mudah untuk memberi. Sehingga ini menjadi ciri-ciri juga ya. Orang yang salatnya baik itu ketika dikasih ujian sama Allah, ya ketika dikasih sedikit ujian, mereka tidak mengeluh karena mengetahui itu hakikatnya dari Allah, dan ketika mendapat lebihan dari Allah, mereka akan mudah untuk memberi. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya Allah yang khusyuk dan hadir di dalam salatnya, sehingga merasakan manisnya salat sebagaimana dirasakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.